warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Santi Mariana, guru model lesson studi SDN Nganjuk 1, kelas 159, Bintek Inklusi Berjenjang. Saya ditemani oleh Ibu Mika, Ibu Iin Endriana, dan Ibu Laras. Ibu Iin Endriana sebagai observer guru model, Ibu Laras Eka Afriana sebagai pengamat siswa. Selamat pagi Ibu Mika, Ibu Laras, dan Ibu Iin. Selamat pagi Ibu Santi. Bagaimana kabar jenengan semua? Alhamdulillah sehat. Di sini saya akan melakukan praktek mengajar lesson studi. Mungkin ada masukan atau saran agar praktek saya nanti berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Baik Ibu, saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Tujuannya agar Ibu lebih siap diri pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas. Iya. Dan saya juga akan mengamati dengan saat melakukan observasi pada siswa supaya siswa menjadi lebih tertarik terhadap pembelajaran itu. Oh, baik Ibu Iin dan Ibu Laras. Pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Santi lakukan? Ya, pembelajaran kali ini saya akan mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Topik yang saya ambil adalah menulis cerita pendek. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menulis cerita pendek dengan struktur yang jelas, yaitu ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Kemudian yang kedua, siswa dapat bekerjasama dalam kelompok untuk merencanakan, menulis, dan mempresentasikan cerita pendek mereka, serta dapat meningkatkan keterampilan berbicara dan menulis melalui interaksi sesama siswa. Begitu. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Yang pertama itu dari aspek pengetahuan, di mana siswa dapat menuliskan cerita pendek dan diukur melalui di akhir pembelajaran melalui hasil alat evaluasinya. Yang kedua yaitu dari aspek keterampilan. Jadi dengan bekerja sama dengan kelompok kecil, maka mereka melatih siswa kelas 4 untuk berorganisasi kecil. Seperti itu Ibu. Ini saya tanyakan pada saat pembelajaran strategi apa yang Ibu lakukan? Seperti yang saya utarakan di atas, saya menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran tersebut menekankan keterlibatan semua peserta didik melalui kegiatan diskusi kelompok kecil. Kemudian bagaimana dengan kelas yang jenengan nanti atur pada saat pembelajaran? Saya menggunakan zona kelas kelompok karena saya menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, maka saya menggunakan zona kelas dengan kelompok-kelompok seperti itu Bu Iin. Kemudian kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan praktek mengajar? Hari ini ya, nanti jam 10 seperti itu. Baik Ibu, nanti kita akan masuk kelas untuk mengamati pembelajaran jenengan di dalam kelas. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Kali ini saya mendapatkan inspirasi pemantapan materi agar pembelajaran besok lebih maksimal. Seperti itu Ibu. Semoga pembelajaran besok berjalan lancar, sukses untuk bersama. Amin. Baik, sampai bertemu lagi nanti ya Bu. Iya. Akhir malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarku? Kabar anak-anak semuanya? Ya, kira-kira hari ini siapa ya yang bisa masuk? Kenapa tidak masuk? Sakit apa ya? Kira-kira dia tahu. Oh, jatuh dari motor? Ya, kita doakan semoga Mas Desa cepat sembuh. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan, yaitu Garuda Pancasila. Sudah hafal semua kan? Siapa yang belum hafal?
Sudah apa? Oke, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan dulu. Sekarang adalah pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kali ini kita akan menulis cerita pendek. Ya, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama itu siswa dapat menulis cerita pendek dengan struktur yang jelas. Ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Kemudian yang kedua, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok kecil. Ini sudah dibagi menjadi kelompok kan? Jadi kelompoknya masing-masing nanti bekerja sama untuk membuat cerita pendek. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan berbicara dan menulis dalam cerita pendek. Jadi nanti setelah kalian bercerita, membuat cerita dengan kelompoknya, nanti maju satu-satu. Ya, jadi tidak? Jadi, oke. Kemudian Bu Guru di sini ada sebuah cerita, ya di sini ada buku cerita. Bu Guru mau ceritakan. Ini judulnya apa ya kira-kira ini? Ayo lari Mino. Ayo lari Mino. Mino itu apa kira-kira ya ini? Mino ini guru. Apa ya ini? Ya, benar.
benda. Yang kedua, yang ketiga adalah pendukung. Nah, itu adalah struktur cerita. Nanti di rumah tugas kalian adalah membuat cerita ya. Mudah-mudahan besok dikumpulkan ya. Boleh cerita tentang hewan, boleh cerita tentang dongeng, atau cerita kegiatan ya. Jangan lupa sudah dikerjakan. Mungkin bisa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Mungkin dari hasil pembelajaran tadi, mungkin menurut Bu Iin atau menurut Bu Laras atau Bu Mika mungkin ada kekurangan dan mungkin bagaimana cara pembenahannya, mohon bimbingannya Bu. Tadi saya sudah mengamati jenengan pada saat pembelajaran di kelas. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin kedepannya untuk di nanti minggu itu terkait penyelesaian materi. Mungkin penyelesaian materinya enggak apa itu terlalu cepat. Ya. Mungkin anak-anak mengikutinya kurang paham, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan materi mungkin lebih dituntut lagi ketika menjelaskan mungkin bagaimana tata cara membuat cerita. Itu tadi saya mengamatinya Iya. itu dijelaskan dulu, nanti baru anak maju ke depan kemudian menceritakan seperti itu, mungkin akan lebih jauh gitu. Ya, mungkin ada yang lain? Berdasarkan pengalaman saya tadi, ya sudah apa itu anak-anak itu ada beberapa anak yang masih ngobrol sendiri, terus disuruh diskusi itu kok anaknya itu belum begitu tanggap gitu. Maksudnya tidak aktif seperti itu Iya. ya Bu. Mungkin kedepannya saya akan lebih meningkatkan pembelajaran saya di kelas. Oke. Semoga nanti saya bisa menggunakan lagi strategi pembelajaran kooperatif dengan lebih baik. Seperti itu ya Bu. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.